I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Ibu Ella Indonesia selaku dosen mata kuliah analisa kinerja keuangan dan teman-teman sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang risiko valuta asing dan foreign exchange terhadap kinerja keuangan. Sebelum memulai presentasi, kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siva Rawati dan ini Putri Aulia Pramesti. Di sini ada table of contents. Yang pertama, definisi risiko valuta asing. Yang kedua, cara menghindari risiko valuta asing. Yang ketiga, antisipasi fluktuatif valuta asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian pergerakan falas. Yang kelima, risiko hot money terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang keenam, ada nilai tukar terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketujuh, ada pengukuran risiko valuta asing. Yang kedelapan, ada jenis-jenis transaksi valuta asing. Dan yang kesembilan, ada kesimpulan. Di sini ada definisi risiko valuta asing. Merupakan risiko yang disebutkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan, terutama pada saat dikonversikan dengan mata uang domestik. Sebuah mata uang satu negara yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain merupakan pengertian dari valuta asing, atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange. Apabila suatu valuta asing dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa diberikan batasan, maka valuta tersebut memiliki sebuah nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa valuta asing memiliki pengertian dalam melakukan pembayaran di negara lain dapat menggunakan valuta asing sebagai mata uang yang sah untuk digunakan. Di sini ada contoh. Misalkan pada tanggal 10 Maret 2018, 1 dolar USA sebesar 13.400 rupiah. Kemudian pada tanggal 30 Maret 2018, 1 dolar USA sebesar 13.550 rupiah. Maka kenaikan 1 dolar USA selama 20 hari adalah sebesar 150 perak. Setiap negara yang masuk dalam lingkungan global harus berhadapan dengan kondisi perubahan nilai tukar mata uang atau exchange rate. Setiap waktu selalu mengalami kondisi fluktuatif. Selanjutnya di sini ada cara menghindari risiko valuta asing. Yang pertama ada accounting atau translation exposure, yaitu melakukan kebijakan untuk mengonversi aktiva dan pasifa perusahaan dalam bentuk falas yang jangka panjang ke dalam bentuk mata uang domestik negara yang bersangkutan. Yang kedua ada transaction exposure, melakukan kebijakan berupa pelakuan pendapatan dan biaya dalam falas pada tahun buku yang akan datang, dan selanjutnya melakukan analisa pengaruhnya terhadap laba bersih atas potensi kemungkinan timbulnya perubahan dalam kurs valuta asing. Yang ketiga ada economic exposure, operating or competitive exposure, yaitu melakukan riset dan analisa secara mendalam terhadap tren kurs falas yang terjadi pada masa yang akan datang. Mengkajinya dalam bentuk hubungannya dengan kondisi dari exposure dan impor pada kondisi jangka panjang. Antisipasi fluktuatif valuta asing, devaluasi depresi, dan revaluasi apresiasi.
Devaluasi dan depresiasi adalah penurunan nilai tukar mata uang negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lain, di mana depresiasi penurunannya tidak terlalu besar dan bersifat sementara, sedangkan devaluasi penurunannya besar dan biasanya diumumkan secara resmi oleh pemerintah negara yang bersangkutan, begitu pula sebaliknya. Nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang. Nilai yang tertera pada mata uang disebut nilai nominal atau nilai ekstrinsik. Sedangkan nilai intrinsik adalah nilai yang terkandung dalam mata uang itu sendiri. Misalnya bahan yang digunakan untuk membuat mata uang itu, kertas, tinta, emas, buatan, dan lain-lain. Balance of payment atau BOP. Ini dapat diartikan sebagai laporan keuangan dari suatu negara yang menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar dari atau ke negara lain selama periode 1 tahun. BOP dapat dibedakan menjadi dua, yaitu transaksi kredit yang menimbulkan kewajiban untuk membayar, misalnya transaksi impor. Sedangkan transaksi debit yang menimbulkan arus uang masuk atau hak penerimaan uang, misalnya transaksi ekspor. Cadangan devisa. Cadangan devisa ini dapat diartikan sebagai total dana dari suatu negara, baik itu berupa uang, aset likuid, atau fasilitas lainnya dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara. Keuntungan dan kerugian pergerakan falas bagi kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada transaksi yang mengakibatkan laba atau rugi ditransaksikan pada nilai uang rata-rata yang berlaku selama tahun berjalan. Yang kedua, aktiva dan kewajiban dalam neraca penutupan diinflasikan pada nilai tukar yang berpengaruh pada tanggal penutupan laporan. Yang ketiga, aktiva bersih pada neraca awal dinyatakan kembali dengan nilai tukar pada saat penutupan, yaitu selisih dari tahun sebelumnya akan dimasukkan ke dalam cadangan. Yang keempat, perbedaan nilai tukar atas pinjaman dalam bentuk mata uang asing yang secara langsung dinaikkan untuk memberikan penduduk terhadap aktiva tetap di luar negeri akan dimasukkan dalam cadangan dan akan di-offset terhadap perbedaan nilai tukar atas aktiva tersebut. Risiko hard money terhadap kinerja keuangan perusahaan adalah dana yang bersifat hard money, artinya dana tersebut masuk dan memungkinkan secara tiba-tiba ditarik kembali oleh pemiliknya, dan ini memiliki permasalahan lebih jauh, yaitu jatuhnya nilai tukar mata uang domestik atau rupiah. Intinya kandungan hard money menyimpan potensi bahaya besar berupa kejatuhan nilai tukar yang amat dalam jika terjadi pembalikan arus dana secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Nilai tukar terhadap kinerja keuangan perusahaan yang pertama adalah fixed exchange rate, yaitu ada penerapan nilai tukar dengan sistem mengharuskan negara yang bersangkutan harus memiliki kecakupan dana yang mencakupi atau jumlah reserve yang benar-benar memadai. Yang kedua, flexible exchange rate, yaitu adalah penerapan merupakan komitmen nilai tukar yang diserahkan pada masa tanpa ada kontrol. Yang ketiga, managed floating exchange rate, yaitu penerapan adalah konsep nilai tukar mata uang asing dengan mata uang domestik suatu negara secara mengambang namun tetap terkendali. Pengukuran resiko valuta asing. Non-performing loan, yaitu kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank, sehingga setiap bank harus mampu mengelola kreditnya dengan baik dalam memberikan kredit kepada masyarakat maupun dalam mengembalikan kreditnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kredit bermasalah. Yang kedua, posisi devisa neto, yaitu digunakan untuk mengendalikan posisi pengelolaan valuta asing, karena dalam manajemen valuta asing fokus pengelolaannya ada pada pembatasan posisi keseluruhan masing-masing mata uang asing serta memonitor perdagangan valuta asing dalam posisi yang terkendali. Yang ketiga, ada biro wajib minimum, yaitu berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 12 TBI 2010 tentang biro wajib minimum Bank Umum pada Bank Indonesia. Dalam rupiah dan valuta asing menyebutkan biro wajib umum adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Selanjutnya adalah jenis transaksi valuta asing, ada 3, spot, forward, dan yang pertama ada transaksi spot. Yang pertama, penyerahan falas dalam jenis transaksi ini biasanya ditentukan pada H+2 atau 2 kali kerja selanjutnya. Bisa diambil contoh penutupan jual beli valuta asing pada tanggal 10. Oleh sebab itu penyerahannya akan dilakukan pada tanggal 12 karena H+2. Akan tetapi jika kebetulan pada tanggal 12 tersebut adalah hari libur dari negara
transaksi polos akan terjadi di hari berikutnya, H+3. Istilah tinggal penyerahan ini biasanya disebut sebagai value date. Yang kedua ada transaksi forward, disebut juga transaksi berjangka. Pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang. Yang ketiga ada transaksi swap, merupakan transaksi di mana dua value valuta asing ditukarkan melalui pembelian atau penjualan secara spot dan penjualan atau pembelian kembali secara forward. Dealer membeli suatu mata uang dengan transaksi spot dan secara simultan menjual kembali jumlah yang sama kepada bank lain dengan kontrak forward. Tadi transaksi ada 3, tapi kita ambil salah satunya aja, jadi transaksi spot. Contohnya, pada tanggal 22 Desember 1996 seorang ayah membutuhkan $10.000 untuk uang saku anaknya yang akan sekolah di luar negeri. Maka seorang ayah tersebut dapat menghubungi dan membuat kesepakatan selling price pada tanggal tersebut. Apabila telah tercapai kesepakatan selling price pada tanggal 22 Desember 1996 adalah sebesar $5.500 di tahun 1996 ya. Maka perhitungannya jumlah rupiah yang dibutuhkan dibagi selling price. Tadi ayahnya membutuhkan $10 dan kesepakatan selling price-nya adalah $5.500. Jadi dikali aja hasilnya 55 juta rupiah. Jadi yang harus diserahkan paling lambat pada tanggal 24 Desember. Kenapa tanggal 24 Desember? Karena transaksi spot itu menyerahkan H+2 dari tanggal terjadinya 2 kali 24 jam sebesar 55 juta rupiah. Terakhir kesimpulannya ada transaksi valuta asing pada dasarnya muncul akibat adanya kebutuhan untuk membiayai transaksi keuangan internasional serta adanya kegiatan tukar-menukar barang dan jasa dengan negara lain. Valuta asing merupakan mata uang yang mudah digunakan serta dapat dengan mudah diterima dalam dunia perdagangan internasional. Maka tidak heran apabila valuta asing ini kerap dijadikan alat bayar utama dalam perdagangan ekspor impor barang. Sekian, ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apa pengaruh risiko valuta asing terhadap profitabilitas bank devisa yang tercatat di BNI? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi valuta asing? Yang ketiga, bagaimana risiko valuta asing mempengaruhi keuangan perusahaan? Kelompok 5, bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada bisnis internasional. Yang kedua, bagaimana perusahaan bisa mengelola risiko valuta asing. Dan yang ketiga, apa dampak dari perubahan nilai tukar terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dayati, perwakilan dari kelompok 1 izin bertanya. Yang pertama, bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi risiko bisnis sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar valuta asing. Yang kedua, bagaimana peran valuta asing dalam pengambilan keputusan kinerja keuangan. Dan yang terakhir, jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kurs valuta asing. Terima kasih.
Indonesia terdiri dari berapa huruf? Pohon apa yang paling jauh? Binatang apa yang jago berenang? Kata apa yang banyak bau? Huruf apa yang sering kedinginan? Siapa Indonesia yang sudah menikah? Siapa teman SpongeBob yang siapa dia? Nggak ada yang hadir. Karena aku yang suka joget. Karena yang siaga paling sebelumnya. True or false? Jangan jawab benar, jawab salah. True or false? Apakah warna putih adalah warna netral? Berapa banyak sisi yang dimiliki sebuah rumah? Yang menang harus maju ke depan. Ayo maju.
Satu lagi. Dede Karyanto, perwakilan dari kelompok 5, juara 1. Maulana, perwakilan dari kelompok 3, kami Prabowo, berhasil 2. Pop 10 juara 3. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 4. Satu, apa mengambil risiko volunasi terhadap profitabilitas bank Indonesia saat di BNI? Yang kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi risiko nilai asing? Yang ketiga, bagaimana risiko volunasi mempengaruhi keuangan perusahaan? Yang pertama, menurut penelitian, risiko volunasi dan risiko pasar memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas bank Indonesia yang terdaftar di BNI pada periode 2013-2015. Yang kedua, beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko volunasi antara lain inflasi suku bunga, stabilitas politik, dan kondisi ekonomi global. Yang ketiga, risiko volunasi mempengaruhi keuangan perusahaan karena fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan mempengaruhi nilai aset dan pasar perusahaan yang bergantung pada perdagangan internasional. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi kelompok 5. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana fluktuasi nilai tukar dapat berdampak pada bisnis internasional? Fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga produk, kemudian daya produksi, keuntungan, dan nilai aset perusahaan di luar negeri. Pertanyaan yang kedua, bagaimana perusahaan bisa mengelola risiko valuta asing? Perusahaan dapat menggunakan instrumen keuangan seperti kontrak bekerja atau opsi valuta asing untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga, ada dampak dari perubahan nilai tukar terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan. Jawabannya itu, perusahaan nilai tukar dapat mempengaruhi laba bersih, nilai aset, biaya produksi, dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Amina, kelompok 1. Yang pertama, bagaimana fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi risiko bisnis sebuah perusahaan yang beroperasi di pasar valuta asing? Jawabannya, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat meningkatkan risiko bisnis karena perubahan tersebut dapat mempengaruhi biaya bahan baku, harga produk, dan keuntungan perusahaan yang beroperasi di pasar valuta asing. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran valuta asing dalam pengambilan keputusan kinerja keuangan? Valuta asing memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan kinerja keuangan dengan mempengaruhi nilai aset, likuiditas, dan laba bersih perusahaan yang terkait dengan transaksi internasional. Pertanyaan terakhir, ada jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kurs valuta asing, yang mempengaruhi ekonomi makro, politik, kondisi pasar, dan termasuk tingkat suku bunga inflasi, stabilitas politik dan permintaan serta penawaran mata uang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.